Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Detris Merci Francisca. Saya Daniel Surnuwias. Saya Rizky Tamoding. Saya Rafli Ali. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, langsung saja. Kita menggunakan include IOStream untuk standard library dan juga using namespace standard untuk standard coding yang akan kita pakai. Nah, seperti ini kita langsung int main untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat. Nah, awal sintaks mengambilkan nama anggota kelompok. Kita menggunakan cout /nl Nah, langsung saja kita juga menggunakan cout untuk menampilkan nama-nama anggota kelompok kita yang di sini, dan /nl untuk akhiri sintaks menampilkan nama anggota kelompok. Nah, awal menampilkan soal sama juga, kita menggunakan cout dan nl untuk mengakhiri menampilkan soal. Di sini juga kita menggunakan variabel bertipe data float, yaitu I1, J1, K1, I2, J2, dan K2. Nah, langsung berikut awal proses menginput nilai atau value. Kita tetap menggunakan cout dan cin ini untuk menampilkan variabel yang sudah kita buat tadi. Masih juga sama program yang kita buat sampai di sini, sama dia, menginput data X, data Y. Nah, kita juga mengambil nilai atau value yang sudah diinput menggunakan %G. Nah, juga untuk mengakhiri menampilkan nilai dan value yang sudah di-input di atas tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, jadi untuk awal proses pengeliminasian nilai I, saya menggunakan cout /n proses eliminasi I sebagai berikut. /n ini digunakan agar supaya teks yang ditampilkan itu berparagraf, dan kemudian menggunakan printf untuk memanggil nilai dari %G I1 tambah %G J1 sama dengan %G dikali %G. Jadi untuk %G ini nilai value dari I1, J1, dan juga K1, I2, dan yang kedua untuk nilai value dari I1, J2, dan juga K2 serta I1. Dan untuk variable array, saya menggunakan variable array yang bertipe data float yang berindekskan 3. Jadi untuk proses perkalian di sini A, dan untuk A indeks 0 itu I1 kali I2, A indeks 1 J1 kali I2, A indeks 2 K1 dikali I2. Dan untuk B indeks 0 I2 kali I1, B indeks 1 J2 kali I1, B indeks 2 K2 kali I1. Kemudian untuk hasil yang pada perkalian penjumlahan ini saya tampilkan di bawah sini menggunakan /n hasil eliminasi. Kemudian saya menggunakan pref untuk memanggil nilai value dari I1 ditambah dengan nilai value dari J1. Kemudian yang kedua juga saya memanggil nilai value dari I2 ditambah J2 ditambah nilai value J2. Dan untuk float pengurangan dan pengurangan 1, di pengurangan itu A indeks 1 dikurangkan dengan B indeks 1, kemudian di pengurangan 1
A indeks 2 dikurangkan dengan B indeks 2. Kemudian saya memanggil hasil yang ditemukan J dibagi nilai value J sama dengan nilai value J itu pengurangan dan pengurangan 1. Kemudian untuk buat pembagian saya memanggil nilai value J pengurangan 1 dibagi dengan pengurangan, jadi pembagian sama dengan pengurangan 1 dibagi pengurangan. Kemudian saya menggunakan printf untuk memanggil hasil dari J. Oke, langkah selanjutnya kita membuat eliminasi pada nilai J. Di sini saya menggunakan perintah cout untuk menampilkan proses atau teks proses eliminasi sebagai berikut. Lalu untuk printf, di sini saya menampilkan value atau nilai yang ada pada variabel I1, J1, K1, J2, lalu I2, J2 dan K1 dan J1. Lalu setelah itu saya tak lupa juga membuat cout NDL untuk membuat baris baru agar memberi jarak pada tampilan yang akan di running nanti. Oke, selanjutnya saya membuat dua variabel yang bertipe data float, yaitu variabel O dan variabel P yang di dalamnya terdapat indeks, dimana untuk O indeks 0 itu menampung nilai dari perkalian antara I1 dikali dengan J2. Lalu untuk O indeks 1 menampung nilai dari J1 dikali dengan J2. Lalu untuk O indeks 2 saya menampung nilai dari K1 dikali dengan J2. Lalu untuk P indeks 0 menampung nilai dari I2 dikali dengan J1. Dan untuk P indeks 1 menampung nilai dari J2 dikali dengan J1. Dan terakhir untuk P indeks 2 menampung nilai dari K2 dikali dengan J1. Oke, langkah selanjutnya saya buat cout untuk menampilkan hasil eliminasi. Lalu hasil atau nilai yang sudah ditampung pada indeks O tadi dan juga indeks P saya tampilkan menggunakan printf, di mana %G ini berfungsi untuk menampilkan value atau nilai yang ada pada indeks O indeks 0, O indeks 1, O indeks 2, P indeks 0, P indeks 1 dan P indeks 2. Oke, langkah selanjutnya saya melakukan proses pengurangan. Di sini saya membuat dua variabel, yaitu variabel kurang dan kurang 1. Di mana variabel kurang menampung nilai dari pengurangan antara O indeks 0 dikurang dengan P indeks 0. Lalu untuk variabel kurang 1 menampung nilai dari O indeks 2 dikurang dengan P indeks 2. Lalu hasil pengurangan itu saya tampilkan menggunakan perintah printf, yang dimana fungsinya tadi, fungsi %G tadi seperti yang saya jelaskan untuk menampilkan nilai atau value yang terdapat pada variabel kurang dan kurang 1. Oke, langkah selanjutnya jika hasil tadi sudah dikurang, maka selanjutnya kita akan melakukan proses pembagian. Di sini saya membuat satu variabel bagi yang bertipe data float, di mana variabel bagi ini menampung nilai dari variabel kurang 1 dibagi dengan variabel kurang. Lalu hasil dari variabel kurang 1 dibagi dengan variabel kurang saya tampung ke dalam variabel bagi, lalu saya tampilkan menggunakan perintah printf dengan menggunakan %G untuk menampilkan value atau nilai yang terdapat pada variabel bagi. Oke, selanjutnya kita akan substitusikan nilai akhir dari 7 mobil dan 4 motor. Yang pertama kita buat variabel tipe data float. Di sini saya menggunakan X, Y, dan hasil. Pada bagian ini saya menampilkan substitusikan di bawah ini. Juga menampilkan soal dari berapa uang yang
didapatkan tukang parkir. Fungsi dari cout sendiri yaitu menampilkan sebuah teks, dan fungsi dari endl untuk membuat jarak atau baris baru pada teks yang ditampilkan. Selanjutnya, saya menampilkan kembali teks 7 dikali I tambah 4J. Untuk printf hampir sama dengan cout, yaitu menampilkan sebuah teks. Tetapi di sini saya menggunakan %G untuk bisa menampilkan nilai atau value dari variabel bagi atau J dan variabel pembagian atau I. Fungsi dari variabel X untuk menampung nilai atau value dari 7 dikali variabel bagi. Y untuk menampung nilai atau value dari 4 dikali variabel pembagian. Jika hasil sudah didapatkan, selanjutnya kita jumlahkan X tambah Y. Hasil dari X tambah Y saya tampung di variabel hasil. Selanjutnya saya tampilkan menggunakan perintah printf. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian masukkan jumlah mobil 2, masukkan jumlah motor 8, masukkan uang yang didapatkan tukang parkir 600. Kemudian tukang parkir mendapatkan uang dari 4 mobil, yaitu masukkan jumlah mobil 4, jumlah motornya 6, dan uang yang didapatkan tukang parkir 550. Nah, di sini tampilan hasil akhirnya, substitusikan di bawah ini 7 mobil tambah 4 motor. 7 kali I tambah 4 kali J. 7 kali 40 ditambah 4 kali 65. Menghitung perkalian I, 7 dikali 40 sama dengan 280. Hasil dari I berarti 280. Kemudian menghitung perkalian J, 4 dikali 65. Hasil perkalian J yaitu 260. Maka jumlah nilai yang dijumlahkan yaitu 280 ditambah 260, yaitu hasilnya 540.000.